SCN-21 pulang. Ceklek, ada apa Bi? Ucap Maryam masih dengan jantung yang berdebar kencang. Maaf Ning, Maryam mau dimasakin Pa untuk makan siang, ucap Bi Minah sopan. Oh, kirain ada apa Bi, ucap Maryam merasa lega. Apa saja Bi, yang penting ada sayur, boleh tumis boleh yang berkuah, ucap Maryam kemudian. Baik, Bibi permisi dulu Ning, ucap Bi Minah seraya berlalu. Setelah Bi Minah pergi Maryam merasa canggung, ingin rasanya dia segera keluar dari kamar tersebut, untuk menghindari rasa malunya kepada Reza. Maryam masih berdiri mematung di ambang pintu kamarnya. Ya Allah, gimana ya, keluar aja lah, bantuin Bi Minah, gumam Maryam pelan. Maryam bergegas melangkah keluar untuk menyusul asisten rumah tangganya tersebut. Maryam, ucap Reza, yang ternyata telah berada tepat di belakangnya dan menarik tangan Maryam yang akan keluar kamar tanpa permisi. Mau kemana? Ucap Reza dengan nada menggoda. Emma mau bantuin Bi Minah masak Mas, ucap Maryam terbata. Maryam masih berdiri di ambang pintu dengan posisi membelakangi Reza, kakinya semakin lemas hingga untuk melangkah pun rasanya sudah tidak kuat lagi. Maryam sudah tidak kuat dengan shock terapi yang mungkin akan diberikan Reza lagi. Maryam masih dengan kepanikannya dan satu tangan berada di genggaman Reza, tiba-tiba Maryam merasa tubuhnya melayang di udara. Reza yang tanpa aba-aba telah mengangkat tubuh ramping Maryam bak bridal style. Reza membaringkan tubuh ramping Maryam di atas tempat tidur empuk tersebut dengan sangat hati-hati. Seketika Reza mengikis jarak di antara keduanya, mendekatkan tubuh di antara mereka. Maryam hanya mampu menurunkan pandangan matanya, tidak berani sedikitpun menatap Reza yang tepat berada di atas tubuh mungilnya. Maryam merasa sangat gugup dengan entah apa yang akan dilakukan oleh Reza. Mas, ucap Maryam dengan nada gemetar. Jawab Reza pelan dengan tatapan intens pada kedua manik mata Maryam yang indah. Maas, ucap Maryam semakin gugup dan takut. Maryam berusaha memberitahu Reza jika pintu kamar belum ditutup, namun sulit sekali untuk Maryam ucapkan. Katakan Maryam, ucap Reza, dengan usapan lembut di pipi mulus Maryam. Ya Allah, astagfirullahalazim, ya Allah, ucap Bi Minah dengan tergagap-gagap. Ya Allah siang Ning, ya Allah siang, ya kelepasan. Ucap Bi Minah gagap dengan beberapa kali memukul bibirnya sendiri. Maaf Ning, maaf Bibi gak lihat apa-apa, ucap Bi Minah lagi dengan menutup mata menggunakan sebelah tangannya. Maryam yang mendapati asisten rumah tangganya tersebut berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Seketika Maryam mendorong keras tubuh Reza hingga Reza yang tanpa persiapan terhuyung jatuh hingga ke lantai. Maryam langsung bangkit dan berdiri untuk mengurai rasa malunya, tanpa menghiraukan Reza yang tubuhnya mendarat sempurna di lantai. Karena saking terkejut dengan adegan sebelumnya, Bi Minah masih berdiri mematung di depan pintu kamar Maryam. Ya Allah Ning, ya Allah, itu, Mas Rezanya kejungkal Ning, ya Allah Ning kasihan Ning, ya Allah, lagi ucapan Bi Minah semakin membuat Maryam gugup dan malu. Dengan perasaan malu dan mulut meracau yang tidak bisa lagi dikontrol, Bi Minah segera berlari menjauh dari kedua majikannya tersebut. Segera Maryam membalikan badannya dan menundukkan kepalanya, benar saja Reza masih duduk di lantai dengan wajah meringis kesakitan. Astagfirullah, Mas Reza, ucap Maryam panik. Ya Allah, Mas Reza ngapain duduk di lantai? Ucap Maryam yang tanpa rasa bersalah. Mendengar pertanyaan Maryam yang spontan, Reza hanya memicingkan mata dan tersenyum kecut ke arah Maryam. Maryam segera membantu Reza untuk bangkit dan menuntun Reza duduk di sofa. Merasa panik dengan Reza yang tiba-tiba terjatuh, refleks Maryam mengecek semua bagian tubuh Reza. Ya Allah Mas itu siku Mas Reza berdarah lagi, ucap Maryam panik. Benar saja setelah dilihat, ternyata siku Reza yang sebelumnya terluka akibat jatuh di kebun, ternyata mengeluarkan darah segar lagi. Maryam bergegas mencari kotak P3K miliknya yang selalu siap di kamarnya. Setelah mendapatkannya, Maryam segera mengobati luka pada siku Reza yang masih saja mengeluarkan darah. Suara Reza memekik menahan rasa perih karena cairan NaCl yang digunakan Maryam untuk membersihkan lukanya. Tahan Mas, perih sebentar, ucap Maryam pelan dengan fokus kepada luka di siku Reza. Sesekali Maryam meniup luka tersebut untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan Reza. Mas Reza gimana ceritanya bisa jatuh, lukanya berdarah lagi kan?
Ucap Maryam lagi dengan tanpa rasa bersalah namun pandangan masih tetap fokus ke arah luka di siku Reza sembari sesekali meniup luka tersebut. Kau benar-benar bertanya bagaimana aku barusan jatuh? Tanya Reza dengan mata memicing. Maryam yang belum menyadari semua karena ulahnya pun hanya mengerutkan dahinya. Dengan polosnya Maryam menggelengkan kepala tanpa dosa. Tingkah konyol Maryam seketika mengundang gelak tawa Reza. Meski menahan rasa sakit Reza tetap tertawa melihat tingkah lucu istrinya tersebut. Maryam mencoba mengingat kembali apa yang sebelumnya terjadi. Seketika Maryam membekap mulutnya dengan kedua tangannya, menyadari apa yang telah dia lakukan pada Reza sebelumnya. Ya Allah, maaf mas, Maryam tidak sengaja, ucap Maryam dengan nada memelas. Maryam semakin menundukkan pandangannya merasa sangat malu terhadap suaminya. Begitu pula Reza yang mencoba menahan rasa ingin tertawanya untuk menjaga perasaan istrinya. Namun hal itu sangat sulit dia lakukan. Melihat Maryam yang semakin menundukkan pandangan Reza semakin merasa sangat geli. Sudah tidak perlu malu, ucap Reza mencoba mencairkan suasana. Kap, satu kecupan mesra mendarat sempurna di puncak kepala Maryam yang tertutup kerudung tersebut. Merasakan kecupan mesra dari Reza seketika hati Maryam menghangat, sedikit mengurai rasa canggung dan malu yang sedari tadi dia rasakan. Pandangan mata keduanya seketika beradu mesra penuh damba. Kap, sekali lagi Reza mendaratkan kecupan mesra di pipi mulus Maryam, yang seketika membuat Maryam semakin meleleh dibuatnya. Maryam masih bengong termenung menyaksikan shock terapi yang baru saja diberikan oleh Reza. Maryam merasa hatinya meleleh saat itu juga. Melihat Maryam yang masih saja bengong, Reza lantas meniup wajah imut tersebut dengan nafas lembut. Seketika tiupan angin yang berbau sangat segar tersebut membuyarkan lamunan Maryam. Maryam yang menyadari mulai salah tingkah kembali dan bingung dengan apa yang dilakukan. Obati lukaku dengan baik Maryam, ucap Reza lembut. Maryam masih saja terdiam, namun kali ini Maryam sudah sepenuhnya sadar dan kembali mengobati luka Reza yang sebelumnya dibiarkan terbengkalai. Kembali Maryam mengobati dan memberikan sentuhan lembut pada luka tersebut. Dengan telaten Maryam membalut kembali luka yang sebelumnya sudah hampir mengering tersebut. Alhamdulillah selesai, Maryam merasa lega. Terima kasih, ucap Reza kemudian. Dibalas anggukan kepala oleh Maryam. Maryam bergegas bangkit dari duduknya dan mengembalikan semua peralatan P3K yang telah digunakan sebelumnya. Mas butuh sesuatu, ucap Maryam sebelum beranjak meninggalkan Reza. Sejujurnya aku membutuhkanmu, tapi, ucap Reza dengan nada menggoda, namun kalimat itu tidak jadi diucapkan oleh Reza. Mendengar penuturan Reza, Maryam segera berlalu dari hadapan Reza. Reza dan Maryam telah siap di meja makan, menunggu Abi Hanif dan Umi Maya bersiap, setelah sebelumnya baru saja keduanya tiba setelah dari perkebunan juga pabrik. Beberapa saat kemudian Abi dan Umi Maya telah siap di meja makan, Maryam segera melayani suaminya dan kedua orang tuanya. Suasana makan siang sangat tenang, tidak ada suara atau obrolan saat itu, begitu juga dengan Maryam dan Reza yang hanya menunduk sibuk dengan piring dan pikiran mereka masing-masing. Terlebih Maryam ketika bertemu Biminah terlihat sangat malu, dan merasa tidak nyaman dengan kejadian yang sebelumnya dilihat Biminah. Abi Hanif dan Umi Maya hanya saling melemparkan pandangan satu sama lain, melihat anak dan menantunya yang mendadak seperti sedang sariawan berjamaah. Setelah selesai dengan makan siang mereka masing-masing, Maryam menemani Umi Maya yang ingin duduk bersantai di taman belakang rumah mereka. Melihat beberapa bunga yang bermekaran, menambah tenang suasana hati Maryam dan Umi Maya. Maryam, ucap Umi Maya. Ya Umi, jawab Maryam singkat. Umi ingin duduk di sana, ucap Umi Maya lembut. Baik Umi yuk, jawab Maryam ceria dengan seutas senyum di bibir manisnya. Melihat Uminya yang kembali sehat membuat hati Maryam bahagia. Maryam menuntun Umi Maya yang ingin duduk di sebuah saung yang ada di taman tersebut. Keduanya duduk dan mengobrol bersama, sesekali Maryam bersenda gurau yang seketika mengundang gelak tawa Umi Maya. Maryam, ucap Umi lembut. Iya Umi, jawab Maryam dengan merebahkan kepalanya di atas pangkuan Umi Maya. Umi Maya membelai kepala Maryam dengan sangat lembut, membuat Maryam menjadi tenang dan bahagia. Ingat pesan Umi dan Abi, jadilah istri yang baik untuk suamimu, dan layani dia dengan baik, buat dia selalu bahagia, karena saat ini ridha Maryam ada padanya, ucap Umi Maya lembut pada Maryam. Insya Allah Umi, jawab Umi singkat.
Kalaupun ada masalah dalam rumah tangga itu sudah hal biasa, segera bicarakan baik-baik, jangan menunggu permasalahan menguap begitu saja, dan akhirnya hilang tanpa ada solusi yang jelas, tukas Umi Maya kemudian. Seorang istri juga tidak baik mendiamkan suaminya, begitu juga sebaliknya seorang suami pun demikian, ucap Umi Maya lagi. Salah satu karakter wanita solihah adalah mampu menyenangkan hati suami ketika suami melihatnya, baik karena pakaian, dandanan, atau sebab-sebab yang lainnya. Lebih-lebih karena sang istri tersebut senantiasa menaati suami dan merespon perintah suami dengan penuh ketaatan, tanpa diiringi rasa sombong congkak atau merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada suami. Nasihat Umi Maya. Yang paling menyenangkan jika dilihat suami, mentaati suami jika suami memerintahkan sesuatu, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Hari An-Nasai nomor 3231, dinilai sahih oleh Syaikh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Maryam hanya mengangguk mendengar penuturan uminya, dan hanya menundukkan pandangannya. Menyadari mungkin saja Umi dan abinya menyadari sikap Maryam terhadap Reza. Tanpa disadari oleh keduanya, sepasang mata yang sedari tadi melihat telah mendengar obrolan antara ibu dan anak tersebut. Mereka mendidik Maryam dengan sangat baik, sampai ilmu rumah tangga pun mereka mengajarkan dengan baik, sedangkan diriku. Batin Reza. Beberapa saat kemudian Umi Maya kembali ke dalam rumah untuk beristirahat setelah sebelumnya berkutat dengan kegiatan di kebun dan pabrik mereka. Menyisakan Maryam yang masih duduk di taman sendiri mengingat pesan orang tuanya. Maryam, mendengar panggilan dari arah belakang Maryam segera berbalik. Mas Reza, sejak kapan? Batin Maryam, iya, apa Mas Reza butuh sesuatu? Jawab Maryam kemudian. Reza tidak menjawab, dan langsung duduk di samping Maryam. Suasana mendadak menjadi hening dan tenang, tanpa obrolan dari Reza maupun Maryam, hanya suara daun yang tertiup semilir angin. Aku hanya ingin mengatakan, sepertinya sore ini kita sudah harus pulang, ucap Reza. Oh, jawab Maryam dengan anggukan kepala. Apa kau keberatan? Tanya Reza. Tentu saja tidak, jawab Maryam dengan senyum simpulnya. Baiklah, Maryam akan segera berkemas, ucap Maryam lagi sembari berlalu dari hadapan Reza. Sejujurnya Maryam masih betah tinggal di rumah orang tuanya, tapi Maryam sadar sekarang dirinya bukan lagi seorang anak, melainkan seorang istri. Terlebih mengingat kesibukan Reza yang sangat padat, sudah pasti dirinya tidak akan bisa berlama-lama tinggal di rumah mertuanya. Sebelum ke kamar, Maryam menghampiri kedua orang tuanya yang berada di ruang keluarga. Abi, Umi, ucap Maryam. Iya nak, jawab Umi. Setelahnya Maryam mengatakan kepada Umi dan abinya jika dirinya dan Reza akan pulang sore ini. Meski terasa berat bagi Maryam. Setelah melaksanakan sholat asyar dengan Reza menjadi imamnya, Maryam bergegas membawa keluar seluruh barang-barang yang telah dia kemas sebelumnya. Maryam membawa cukup banyak barang karena sebelumnya memang Maryam menginap lebih dari 1 minggu, sementara Reza hanya membawa beberapa baju saja. Reza memasukkan koper dan barang lainnya milik Maryam ke dalam mobil. Umi, Abi, Reza dan Maryam pamit pulang, insya Allah kami akan sering-sering berkunjung, ucap Reza pada kedua mertuanya. Baik nak Reza, sering-seringlah berkunjung, hati-hati di jalan, ucap Abi Hanif. Maryam segera kabari Umi setelah sampai, ucap Umi Maya dengan mata berembun. Baik Umi, jawab Maryam dengan wajah sendu. Setelah selesai berpamitan dengan kedua mertuanya, Reza dan Maryam meraih tangan keduanya untuk mencium tangan Abi Hanif dan Umi Maya dengan takzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobil segera berlalu dari kediaman Abi Hanif dan Umi Maya. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih memakan waktu 2 jam. Sepanjang perjalanan Maryam mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela. Sesekali Reza menatap Maryam dengan senyum manisnya. Melihat bulir bening merembes dari sudut mata Maryam, Reza seketika meraih tangan Maryam yang ada di atas pangkuannya. Dek, Maryam merasa gugup, meski demikian Maryam merasa hangat dengan perlakuan yang ditunjukkan Reza. Bersambung.